Anang telah membacakan terjemah surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini namanya ayat-ayat puasa. Jadi ayat-ayat puasa itu saya sudah kirim ya di grup WA tafsir ayat-ayat puasa, tapi secara ringkas saja agar kita mempercepat dua pertemuan bisa menyelesaikan. Jadi ayat puasa itu Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Nah hari ini sampai 185, insya Allah Kamis depan 186 dan 187. Nah sebelum kita membahas ini, ada kalau dalam ilmu ulumul Quran atau ilmu tafsir ada namanya munasabah. Munasabah itu saya jelaskan secara ringkas hubungan tema pokok antara satu surat dengan surah lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Yang kedua, munasabah itu artinya hubungan antara satu surat dengan surah lainnya, namun disertai dengan beberapa surat. Jadi ada satu surah itu dijelaskan oleh beberapa surat yang lain. Yang ketiga, hubungan ayat terakhir pada surah-surah dengan ayat yang pertama pada surah sesudahnya. Jadi antara ayat pertama dengan ayat terakhir itu pasti ada hubungannya. Ini namanya munasabah. Yang keempat, munasabah itu artinya hubungan antara ayat dengan ayat yang lainnya yang terdapat pada surah yang berbeda. Surah yang berbeda, tetapi antara ayat dengan satu ayat lainnya itu ada hubungan. Yang kelima, hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang berada pada surah tersebut. Nah, dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu saling ada keterkaitan. Makanya namanya ayat-ayat puasa. Jadi berdasarkan munasabah ayat ya tentang ibadah puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa itu dijelaskan Allah secara detail, secara terperinci dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Nah ini jadi saling berkaitan, saling berdekatan. Jadi Allah menjelaskan ayat-ayat ini cukup jelas paparan puasa dari segi akidah, syariat, akhlak, tujuan, hikmah dan juga yang ada di dalam bulan puasa itu, bulan Ramadan itu. Nah kemudian setelah kita memahami munasabah ayat, ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Yang pertama diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah tiba di Madinah lalu ia berpuasa Asyura waktu itu dan 3 hari setiap bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah 183 lalu sampai Al-Baqarah 187 itu. Jadi ayat ini makanya disebut dengan ayat Madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah di kota Madinah. Ya, kenapa? Karena diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau Bapak semua membaca Al-Qur'an, kalau diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dipastikan diturunkan di Madinah. Dipastikan namanya ayat Madaniyah. Tapi kalau kita membaca ayat awal kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, dipastikan turun di Mekah atau ayat-ayat Makkiyah. Misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wajalnahu syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal, ya, agar saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Nah, ayat ini diturunkan di kota Mekah. Makanya awalnya ya ayyuhan nas. Jadi gampang tuh untuk membedakan. Ini turun di mana? Mekah atau Madinah? Awal kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu dipastikan di Madinah. Ya ayyuhan nas dipastikan di Mekah. Nah, ini sekedar pengetahuan kalau kita membaca Al-Qur'an seperti itu. Jadi hanya 2 aja kemungkinan turunnya. Jadi nggak ada yang di Jakarta, hanya di Mekah dan Madinah saja, Bang Pardan ya. Nggak ada di Depok lagi.
Mungkin bahasa Depok nanti ya. Apalagi di Bogor ya. Kalau di Bogor nanti itu kan musadek ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat 183 ada yang menceritakan tentang puasa? Tidak. Beda. Coba lihat aja. Tidak. Jadi ayat puasa itu memang diawali dengan Al-Baqarah 183. Dan berhubungan dengan surat-surat yang lain. Iya, dengan surat yang lain. Iya, itu pasti. Cuma makanya tadi kita kaji sendiri sekedar pengetahuan, ada nama munasabah namanya. Munasabah itu keterkaitan ayat. Saya punya sahabat namanya Ustadz Dr. Hasan Said, S2-nya bareng tapi S3-nya beda, dia beda jurusan. Beliau membahas dalam disertasinya tentang munasabah itu. Itu bahasannya panjang lebar, munasabah Al-Qur'an. Allahu Akbar. Dan itu menjadi mas kawinnya ketika nikah. Jadi mas kawinnya disertasi. Karena disertasi dia sangat muda, umur enggak sampai 30 beliau menyelesaikan doktornya. Nah, ini kembali ke ayat ini Al-Baqarah 183, kita satu-satu bahas, yaitu Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah populer, bahkan sudah hafal ya. Pak Nanang, Pak Fardan, Pak Lasso sudah hafal semua ini ya. Yaitu hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini kalimatnya kutiba. Maksudnya kutiba itu ditulis, tapi dijelaskan oleh tafsir Jalalain ay furido, diwajibkan. Jadi diwajibkan ini bahasa sayangnya Allah, karena tahu manusia ini butuh dengan ibadah yang namanya puasa. Dan puasa ini, siam ini bukan hanya diwajibkan atas umat Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad pun puasa ini sudah diwajibkan. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kalian pun ada puasa. Puasa zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Daud bahkan. Puasa di Jawa namanya mati geni. Mati geni itu beda. Zaman Nabi Daud malah puasanya sehari puasa, sehari tidak. Puasa sehari tidak tuh. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru. Makanya Allah tegaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir Allah menjelaskan. Jadi melalui ayat ini Allah mengkhitab kepada orang beriman untuk berpuasa, ya, untuk melaksanakan ibadah, menahan dari makan, dari minum, dan dari berhubungan suami istri di siang hari Ramadan karena Allah, untuk membersihkan jiwanya. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah ternyata puasa itu bukan hanya menahan nafsu ya, tetapi juga memberikan kesehatan. Makanya Nabi sudah menjelaskan dalam hadis hasan memang. Jadi kategorinya bukan hadis sahih, hadis hasan itu lebih tinggi dari dhaif. Ya, bukan maudhu. Kalau kemarin maudhu itu saya udah pernah baca, sudah lama itu. Jadi Pak Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yaakob almarhum menulis buku namanya hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Di antaranya yang kemarin dijelaskan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Ya, banyak gitu. Bahkan yang fan fariha Ramadana, siapa yang gembira datang Ramadan, itu hadis palsu. Kemudian tentang zakat fitrah, siapa yang tidak melakukan zakat fitrah itu tergantung ibadah puasa, itu hadis palsu juga. Jadi banyak bertebaran hadis palsu. Bahkan secara spesialis itu dibahas oleh almarhum Ali Mustafa Yaakob tentang hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Makanya awalnya juga jangankan abang, saya juga dulu nggak tahu, tapi setelah dijelaskan, oh banyak ternyata. Yang ustadz aja, para penceramah aja banyak membahas hadis-hadis, ternyata itu adalah hadis palsu. Janji-janji palsu. Apa? Janji-janji palsu. Oh, janji palsu itu mah janjinya Bang Pardan. Janjinya para pejabat yang lupa dengan janjinya. Bukannya janji aja, sumpah kok. Sumpah palsu. Tapi janji-janji itu bertentangan nggak dengan hukum agama gitu? Oh iya, sangat. Bahkan di antara salah satu dosa besar namanya
sumpah palsu. Sumpah palsu. Dosa besar itu setelah syirik, membunuh, zina, ada dosa besar adalah sumpah palsu. Tidak menepati janji. Tidak menepati, bahkan munafik, ayatul munafik. Sumpahnya nggak palsu, tapi tidak menepati janji. Iya, sumpahnya nggak palsu. Kalimat Al-Quran, kalimat hadisnya sumpah palsu. Cuma mungkin kalimat kita itu memang sumpahnya nggak palsu ya. Cuma janjinya di. Saya emosi Pak kalau dengar gitu. Makanya sampai fotonya itu diturunin, tapi berita lama ya. Allah Akbar. Kembali lagi, Allah menyatakan dalam surah ini kalimat wajib ini kalimat yang membuat kita ternyata Allah sayang kepada kita. Dalam hadis tadi saya jelasin sumu tasihu, hadis ringkas nih, berpuasalah kamu akan sehat. Ternyata saya baca ya itu kesehatan yang luar biasa melalui ibadah puasa, dari ginjal, dari otak, dari paru-paru, dari sel-sel jantung juga. Jantung itu bisa sehat dengan puasa. Otak jadi cerdas dengan puasa. Kemudian apalagi kalau ada usus, lambung, nah, karena sumber penyakit itu ada di perut, itu sampai dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Ternyata terapi puasa itu menyehatkan, ya, menyehatkan. Makanya Allah mewajibkan itu sebenarnya sayangnya Allah kepada kita. Ya, sama kita punya mesin mobil, motor bekerja terus-menerus tanpa istirahat, dia akan jebol juga turun mesin. Apalagi diri kita manusia ini diwajibkan puasa supaya kita sehat. Masya Allah, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Lalu di ujung ayat 183 ini adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini namanya apa? Tujuan puasa. Tujuan puasa adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalimat takwa ini ya ini sudah populer lah ya, kita paham, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi ada makna untuk membedakan ke diri ini. Ini ada ulama yang membuat cara membedakan antara seorang muslim, orang Islam, seorang mukmin, orang beriman, dengan seorang muttaqin, orang bertakwa. Ini perbedaannya dalam perintah Allah, dalam melaksanakan perintah Allah. Seorang muslim ibadah itu baru sekedar kewajiban. Seorang mukmin ibadah sudah jadi kebutuhan. Seorang muttaqin bertakwa ibadah sudah jadi kenikmatan. Jadi kita bisa menilai, jangan orang lain, kita diri sendiri. Kita ini sudah muttaqin apa baru mukmin atau baru muslim? Ya, kita koreksi diri aja, muhasabah. Apa Pak? Muslim, mukmin, muttaqin. Muslim ibadah sekedar menggugurkan kewajiban, sholat sekedarnya, puasa sekedarnya, zakat, haji, baca Quran sekedarnya, baru muslim tuh. Nggak apa-apa awal. Tapi kita meningkat mukmin. Nah, ini ya ayyuhallazina amanu. Mukmin itu ibadah sudah jadi kebutuhan. Dia tahu hikmah tujuannya dengan sholat, hikmahnya disiplin, sehat, ya kan, sabar, menjadi pribadi yang bersyukur, nah, macam-macam lah. Kemudian dengan puasa, hikmahnya tahu dia butuh dengan puasa, ya tujuannya puasa apa, hikmahnya. Dengan zakat dia tahu dia butuh dengan zakat, menjadi hartanya bersih, hatinya bersih. Haji dia butuh dengan haji, menjadi pribadi yang mabrur. Nah, kalau ibadah kita sudah merasakan butuh, itu mukmin tuh. Nah, kalau yang ketiga muttaqin, ibadah sudah jadi kenikmatan. Nah, kalau sudah nikmat, masya Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilaksanakan dengan begitu luar biasanya. Seperti Rasulullah SAW, sholat malam, tahajudnya lama, ya, dalam berdiri, rukuknya, sujudnya, bahkan dalam sebuah riwayat kakinya sampai bengkak lantaran lama berdiri, ruku, sujud dalam sholat tahajudnya. Jadi jasmani itu bisa terkalahkan oleh kenikmatan rohani karena begitu nikmatnya beliau beribadah. Sampai istri beliau, ya Rasul ya gitu, abang ini kan udah dijamin masuk surga, abang ini udah dijamin dosanya diampuni, tapi kok gitu-gitu amat ibadahnya. Nah, gitu kira-kira. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Apakah aku ini hamba Allah yang bersyukur? Begitu jawabannya itu Nabi itu. Palsu bukan bahwa Nabi itu pasti masuk surga. Enggak, itu asli, sahih itu. Ya, ada itu riwayatnya.
Karena ada yang mengatakan Iya, ada emang kadang-kadang. Aduh, kadang-kadang saya juga miris gitu melihat kadang-kadang yang hal-hal dalam yang Al-Quran begitu tuh banyak dibahas. juga yang Iya, disebutnya tuh kaum muslimin aja ya. iya. Jarang sekali kaum mutakin. Ya makanya berat untuk menjadi mutakin itu berat. Prosesnya panjang. Ya, panjang. Nah, itulah itu intinya begitu. Orang mutakin itu ibadah sudah jadi kenikmatan, nikmat dalam ibadah, nikmat dalam perintah Allah. Berapa itu. Mardano Iya. mutakin. Iya. Orang kakinya bengkak dia pernah. Iya. Rugi terus kan main golf. bukan tahajud main golf. Main golf kena stick ya. Stick mutakin. Bentakin. Ya. Ini ngomong bukan saya ngomongin. Cobain deh Pak. Iya. Iya. Coba dulu. Iya, makanya enak jadi mutakin tuh. Jadi enak. bentakin. Kebutuhan. Nah, contoh sederhana lah hubungan suami istri itu apa tuh? Apa kewajiban, kebutuhan, apa kenikmatan? Nah, itulah. Biasanya kalau sini mandi aja belum. Belum ya? Begitu mau ini Pak, baju udah rapi, wah spray sama golok. Salah malaikat mau ketemu istri ya. Iya, kalah. Kenikmatan. Nah, itulah Itu udah mutakin tuh. Udah mutakin. Jadi kita sederhana sebenarnya, jadi gampang. Kita ini bisa nilai, oh enggak usah orang lain, kita ini termasuk siapa gitu. Kalau Ustaz setahun sekali nggak apa-apa yang mutakin. Katanya sih. Gak bisa nilai segitu. MH kan gitu kan. Apa itu gimana? Coba sejujurnya kamu bulan puasa datang gembira pas sudah goyong keluar Iya. padahal kamu kosong. Aduh. Harusnya kan alhamdulillah. Alhamdulillah. ada sebuah. Amin. Balik Pak Ustaz itu kan ditanya beneran boleh jujur boleh pilih Iya. boleh puasa apa enggak apa Allah dirubah itu Nah. udah bahasa Indonesia sekarang bebas boleh enggak puasa alhamdulillah. Gitu lah. Mungkin ya bisa jadi begitu Iya, karena padahal itu pura-pura aja deh. Pura-pura. Tapi katanya dibaliknya bukan itu Pak. ya gimana? Kalau kamu senang menerima sesuatu Ya. itu biasa. Mm-mm. Tapi kamu diwajibkan sesuatu yang kamu nggak senang dan kamu lakukan karena ketakwaan, Mm-mm. itulah. Luar biasa. Iya. Kalau kamu bulan puasa datang karena kamu udah takwa, ya senang biasa. Yang luar biasa itu kalau orang nggak senang terus melakukan. Wah, itu. Nah itu jadi bukan senang ya. Iya. Dalam arti kita berat, tapi kita karena ketakwaan. Iya. Kita aku sama Allah kita lakukan itu. Betul. Itu Sama dengan saya ingat Bangun pagi-pagi. Ya, kan, Masya Allah, jam 3 jarang kita bangun. Ini Jam hampir 3. dilempar Pak sama saya Pak. Enggak hidup. Alarmnya. Bukan nggak hidup, mungkin salah pincet ke rumah di silent gitu. Ya gimana? sama yang kayak kita lihat itu harus bagaimana Betul. istri kita, Iya. mbak-mbak itu pagi. Waduh, makan. Masya Allah. Tiga Bangun kurang jam jam 3 makan. Jam 3 jam 2 ya. Mau sampai digigil ini mau sahur Pak. Sampai kayak pakai kaki. Tapi sekarang alhamdulillah tuh ada yang apa ya? Ada yang kreatif gitu ya, bangunin sahur dengan lagu-lagu yang anak muda tuh yang Aceh tuh ya. Yang selawat begitu tuh selawat. Jadi menarik tuh ya. Sahur, ya nasid gitu sahur dengan bahasa Aceh gitu lagu-lagu itu. Kalau di Pasuruan enggak. Iya, bagus tuh jadi penyemangat. Jam 2 pakai musik kencang. Ya Allah ya Rabb. Saya bilang di sini apa enggak ada ustadz yang bisa ngasih tahu dia pakai lagu-lagu yang enak. Enak gitu. Saya waktu kecil saya tuh inget, saya Iya, iya. enak. Enggak Iya, iya. sekarang sebenarnya anak-anak kecil itu bebas. Bergerak kayak enggak ada yang memimpin, enggak ada yang mengarahkan. Iya. Ya, tadi apa Bang Fardan tadi? Jadi nggak terputus. Itu yang jadi saya ingat nasihat orang tua. Orang tua ya. Kamu berbuat baik sama orang yang memang baik sama kamu itu biasa. Tapi kalau kamu berbuat baik sama orang yang Menyakiti. kamu itu baru luar biasa. Itu kalau dalam hadis itu namanya tingkatan silaturahim tertinggi. Dia sering Pak. Iya. Oh berat emang. Dia sering berbuat baik sama saya Pak dia. Iya benar. Emang karena baik kan dia. Karena sama-sama baik itu biasa. Bukan Sama-sama dia. baik. Dia sering sebel sama saya Pak. Iya. Dulu pernah kita bahas akhlak tuh. Akhlak itu kan ada yang paling rendah namanya hasanah, yang menengah karimah, yang paling tinggi namanya azimah. Kalau Fatimah. Hah? Fatimah. Fatimah itu mah itu
istrinya Ali bin Abi Thalib ya. Hasanah itu baik, artinya kita berbuat baik kepada orang berbuat baik itu biasa. Kalau karimah orang berbuat buruk kita nggak balas, kita legowo gitu. Kalau azimah orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan. Makanya itulah Nabi. Allah sampai memuji akhlaknya dalam surah Al-Qalam ayat 5, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad akhlakmu sangat agung. Agung itu lebih daripada mulia, daripada baik. Agung apa itu? Ketika Rasulullah SAW pernah saya jelasin kan, dia ke masjid diludahi wajahnya, dicaci maki, bahkan dilempari kotoran binatang, kotoran onta, kotoran manusia. Rasulullah nggak pernah membalas. Suatu saat orang yang suka jahat ini sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Datang, ditengok, didoain, diobatin. Lalu orang Yahudi itu ngomong, orang yang jahat itu, ya Rasul, ya Muhammad, setiap hari kamu ke masjid saya zalimi, saya sakiti. Tapi ketika saya sakit, engkau yang pertama kali menjenguk saya, pertama kali engkau mendoakan saya, bahkan mengobati penyakit saya. Saksikanlah dengan ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu hebat banget tuh Rasulullah. Akhlaknya sampai diungkapkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu paling tinggi, itu paling berat memang. Tapi kalau kita paling mau berat ngasih uang, iya. Kita lihat dulu ini muslim bukan ya? Nggak begitu. Tidak boleh gitu. Nggak boleh. Kalau ngasih mah ya harus nggak milah-milih. Iya, milah. Iya, muamalah. Bukan ibadah itu, Bang. Betul. Ya kadang-kadang kalau dipakai jilbab Islam bukan. Udah NU sama dia. Ya Allah. Ya seperti FPI, coba kalau orang kan nggak melihat kebaikan FPI, coba. Itu gereja, ya kan? Kemudian orang yang rumahnya rusak ketika gempa dibangunkan tuh. Padahal orang bukan Islam, Kristen, ya. Wah, dia kagum gitu. Itulah akhlak, itu yang dicontohkan Rasulullah. Nah itu memang harusnya begitu kan, harusnya begitu. Jadi jangan milah-milih. Jadi wah ini pakai salib nih, kita nggak ngasih nih infak misalnya, sedekah yang enggak. Kalau itu kan itu bukan ibadah. Memberi itu harus ini. Bahkan ketika ada mayat jalan, ya kan, sahabat tuh cuek itu. Kok kenapa kamu ini enggak? Itu kan bukan muslim, dia manusia enggak? Manusia ya, kita berdiri, kita muliakan. Sampai begitu mayat yang lewat, Rasulullah sampai memuliakan, padahal mayat yang lewat itu bukan mayat digotong. Kita mayat jalan. Bukan jalan sendiri. Maksudnya mayat yang meninggal aja sampai Rasulullah memuliakan gitu. Ya, kalau jalan sendiri bukan mayat namanya itu lompat gitu. Namanya pocong, namanya gondoruo gitu. Pak Nana kayaknya tidurnya kurang ya. Tapi memang kalau jam segini memang jangankan di sini, di tempat-tempat pengajian gitu, kalau habis subuh Ramadan belum sampai tahap kebutuhan baru muslim. Itu ya Pak ya. Kemudian ayat 184 supaya selesai kita 3 ayat. Ayat 184 itu tentang hari-hari kapan ya, kan ini puasanya kapan nih diwajibkan. Ayyamum ma'dud, hari ini sudah ditentukan. Itu artinya nanti dijelaskan di ayat 185 Syahrul Ramadan. Inilah namanya munasabah ayat, keterkaitan ayat. Kemudian ayat 184 ini tentang rukhsah beragama. Allah itu tidak menghendaki kesulitan dalam menjalankan. Faman kana minkum maridon, siapa orang yang sakit, au al safarin, atau dia dalam posisi musafir dalam perjalanan, fa'iddatu min ayamin ukhra, maka dia boleh tidak puasa tapi harus diganti di hari lain. Ini disebut dengan qada puasa. Wa 'alal ladzina yutiquna, dan adapun orang yang berat melaksanakan, berat ini bisa jadi karena pekerja berat, karena hamil, karena menyusui bagi wanita ya, atau juga orang yang sudah tua banget begitu, sudah pikun atau sakitnya tidak ada harapan sembuh, fidyatun, maka diganti dengan membayar fidyah.
Untuk siapa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Faman tatau khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Barang siapa dan ikhlas mengerjakan, kerelaan hati. Maksudnya ada orang yang sakit tapi dia ikhlas tetap berpuasa. Ada wanita hamil dia ikhlas tetap berpuasa. Wanita menyusui dia ikhlas berpuasa. Dia dalam posisi perjalanan, dia boleh buka puasa tapi dia ikhlas menjalankannya. Khairul lakum, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik. Artinya kalau dia melakukan tetap berpuasa di bulan Ramadan tapi dalam kondisi diberikan keringanan oleh Allah, istinya bukan memaksakan, dia memaksakan dirinya dia tetap berpuasa, maka itu lebih baik. Kalimat lebih baik ini maksudnya menunjukkan Allah memberikan pahala yang berbeda dengan orang yang biasa, orang yang normal. Dia sehat puasa, pahala. Dia sakit berpuasa, pahalanya lebih besar. Dia wanita yang biasa, nggak hamil, nggak menyusui, dia puasa, dapat pahala. Dia hamil, dia menyusui, tapi dia berpuasa. Tentunya setelah konsultasi dengan dokter, maka pahalanya lebih besar lagi. Dia di rumah berpuasa, dia di perjalanan berpuasa musafir, pahalanya berlipat ganda lagi. Ini yang dimaksud ayat 184 tentang rukhsah puasa. Nah, saya itu Pak seharian mancing ikan puasa terus. Iya, mancing ikan. Ya kan? Mancing ikan. Ngabuburit sampai sore. Sampai maghrib. Ngabuburit terus. Saya kirim di grup itu tabel kodok dan fidyah ini untuk membedakan saja dalam rangka untuk membedakan kodok dengan fidyah. Siapa saja yang kodok, siapa saja yang fidyah. Yaitu kalau yang kodok itu adalah pertama orang yang gila sengaja. Nah, misalnya ada orang yang pura-pura gila. Nah, pura-pura gila ini termasuk marodin. Pura-pura gila sengaja, maka dia wajib kodok di hari yang lain. Pura-pura. Ada begitu. Contoh misalnya ada orang yang ketangkep, kata polisi dia gila, padahal pura-pura gila, kan ada kan ya? Ini pura-pura gila kan ada tuh, pura-pura gila. Kata polisi gila dia, padahal mah nggak gila. Kenapa? Karena dia menzolimi ustad ya. Dengan dulu kan pernah ada yang membacok ustad gitu ya, lagi mau berangkat sholat atau lagi sholat jadi imam nah itu kan ditangkap polisi gila, padahal mah nggak gila, pura-pura gila. Nah, kalau dia nggak puasa wajib kodok dia. Tapi kalau gila sungguhan, arti benar-benar gila, ya tidak ada kewajiban untuk kodok, tidak ada wajiban untuk fidyah. Kodok saja, Pak? Kodok saja. Tidak bayar fidyah. Tidak bayar fidyah. Kalau gila sengaja. Kalau pura-pura? Pura-pura gila, maksud gula sengaja atau pura-pura gila. Kodok saja, nggak ada fidyah. Nanti saya kirim di grup PA sudah kirim. Ada tabel kan? Tabel ya, tabel hijau itu. Kalau anak kecil nggak ada kodok, nggak ada fidyah. Artinya anak yang belum balik. Kemudian sakit yang ada harapan sembuh. Amarodin, ada harapan sembuh maksudnya sakit di bulan Ramadan, dia kata dokter ya, kalau tetap berpuasa sakitnya tambah parah, maka lebih baik jangan puasa. Ternyata selesai Ramadan sembuh sakitnya, maka dia wajib kodok, nggak ada fidyah, kodok saja. Ya, berbeda dengan orang yang sakit menurut dokter nggak ada harapan sembuh. Kenapa? Sakitnya sudah parah begitu kan? Duduk di ruangan ICU begitu, menurut dokter ini ya hanya mati begitu ya. Hanya beberapa bulan lagi dia akan meninggal dunia. Keluarganya harus membayarkan fidyah. Nggak ada kodok buat orang ini. Itu. Dia satu orang. Apa ya? Satu orang yang puasa. Iya, yang orang yang puasa tadi, iya fidyah. Kemudian nanti fidyah saya jelasin tentang fidyah. Kemudian orang yang sangat tua sekali, arti tua ini yang dia ini sudah pikun, jangankan puasa, sholat pun kadang-kadang jam 10 udah sholat zuhur, sholat asar jam 2 misalnya, pokoknya semaunya aja gitu ya, pokoknya pikun lah, sering lupa gitu. Nah orang sing tua umurnya udah 90 tahun bisa jadi, tua lah pikun, maka dia fidyah, tidak ada qadha, fidyah.
Saya barusan langsung WA ke kampung. Ya, Ibu saya kan udah pikun. fidyah. Takutnya nggak ada yang ngikutin bayar fidyah. Wah, ya. Saya langsung bayarin. Anaknya. Iya. Ya anaknya. Orang dia pikun. Iya anaknya ya iya. Masa dia yang bayarin? Nah, di sana kan ada anaknya juga. Ada saya. anaknya juga. Takutnya tuh nggak sampai begini makanya saya Lupa. barusan Oh iya. bayarin. Langsung ingat, diingetin. Gimana? Kerja keras kuli. Oh kuli ya benar. Pekerja keras. Nanti terbelum ya. Pekerja keras nanti itu termasuk juga apa namanya? Itu walal ladzina yutiqunahu fidyah dia. Itu ikuna fidyatun ta'am miskin. Yutiquna itu pekerja keras. Kenapa? Nggak perlu ganti. Nggak perlu ganti. Ya. Kalau benar-benar pekerjaannya hanya itu. Ya tukang bantu lah. Ya misal tukang batu, tukang apa. Ya mau ganti gimana buat makan di sini juga udah pas-pasan. Dia wajib menerima. Iya, iya. Nanti ini bagaimana nih nanti apa teknisnya? Ya, udah susah, fidyah lagi susah juga. Bagaimana teknisnya? Nanti ada teknisnya. Kemudian orang yang musafir fidyah, karena dia kalau setelah pulang kan, ya kan nggak masalah kan. Misalnya mudik yang berjam-jam, macet, ya nggak puasa, maka dia bukan fidyah ya qadha, maaf Allah salah. Qadha puasa di hari yang lain. Nah, bagaimana dengan wanita hamil menyusui? Nah, ini berbeda nih. Kalau hamilnya menyusuinya karena khawatir dirinya sendiri, kesehatannya, maka dia wajib qadha saja. Kalau khawatir dirinya sendiri dan bayinya, maka dia wajib qadha saja. Kalau khawatir kepada bayinya saja, dirinya sendiri sehat, dia khawatir kepada anaknya yang dihamil, yang disusui, maka dua, qadha dan fidyah. Nah ini ya tabelnya saya sudah kirimkan. Qadha dan fidyah. Kalau khawatir kepada bayinya saja, anaknya yang dihamil, yang disusui ya. Khawatir bayinya nggak bisa menyusui. Kadang-kadang juga menyusuinya ini bergiliran gitu, malamnya bapaknya juga. Kalau Ya. orang dulu berat Pak, orang dulu anaknya 10. Iya. Kalau harus bayar foto, fidyah wajib. Iya kan? Fidyah aja oke. Anaknya 10 bayarin aja. Setelah hamil Pak. Iya. Masih menyusui. Iya kan? Iya. Menyusui 2 tahun. Itu hamil lagi. Iya, seperti orang tua saya. Bapak saya kan begitu. Orang tua saya juga. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Saya 8. 8, saya 10. Ya, iya, Bang. Masya Allah. Ya, jadi Iya, memang berat. 3 tahun itu pas isinya 2 tahun, 2 tahun, 2 Iya. tahun. Kan? Iya. Itu nggak sempat mengkotor itu hamil lagi. Hamil lagi. Allah Akbar. Padahal buatnya di kodo harusnya. Iya. Buat tadi. Kalau tanpa alasan, Tanpa alasan yang tadi disampaikan. iya jadi kayak makan banyak tuh mungkin. Badan sehat gitu ya. Iya. Batal tiap hari. Ya berdosa dia. Dosa kalau Dia gitu. bayar fidyah atau qadha juga? Ya kodo itu. Kodo. Bayar fidyah nggak? Enggak, karena nggak ada alasan tadi kan nggak ada alasan, nggak hamil, nggak menyusui, nggak sakit, ya cuma malas aja nggak puasa, kodo itu mah. Tapi kok ada yang double kodo dan fidyah gimana nih? Ya itu iya karena dia khawatir kepada bayinya saja, dirinya sehat nih. Kalau dia tetap berpuasa sehat dia, tapi khawatir bayinya, khawatir cacat. Nah, Sementara kalau orang yang sama sekali nggak punya alasan cuma mengkodo doang. iya. Tapi kalau lewat fidyah juga. Kalau lewat arti pengertian nanti beda nih ya. Kalau tadi kan nggak punya alasan, kodo di hari yang lain. Kemudian kalau dia lewat Ramadan, maka dia kodo dan fidyah begitu. Nah kalau yang nggak ada alasan ini dosanya masya Allah 1 hari itu Pak. Dia nggak puasa karena sengaja ya, karena nggak puasa. Itu seumur hidup mengkodo tidak terbayarkan. Itu dalam hadis tidak terbayarkan. Sebenarnya mah kalau secara agama gitu. Kalau secara fikih ya. Puasanya zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah Ya. karena ketidaktahuan. Zaman jahiliyah itu putih. Makanya saya bilang kodonya tuh beda-beda enggak? Iya. Kalau cuma kodo aja, aku bikin nikmatin makan di bulan puasa makan aja. Itu nikmat banget kan Pak? Nanti gua kodo habis Iya. lebaran. Nah itu makanya kan tidak Belum, terbayar. Bapak kan belum pernah nyobain kan? Dulu waktu masih Ya, itu kan mulai sekarang kan ya.
Waduh, makan sate tuh di situ tengah siang-siang Pak. Masa. Aduh enak banget. Iya itu. Gitu kan. Semua. Tapi karena ada kodok, nanti aja di kodok Pak, gitu kan. kembalinya kriterianya di sini. Iya. Nah, itu dosa. Walaupun kamu sudah ini tetap dosa. Karena tidak masuk kriterianya kan Iya. sakit, bepergian, ya kan? Iya. Jadi ayat ini kan masih umum memang, maka dijelasin oleh hadis. Lalu ulama beristihad. Nah kalau orang-orang yang dengan sengaja dia meninggalkan puasa seumur hidup itu tidak terbayarkan dengan qada sebenarnya. Tetapi memang kewajiban kita yaitu dengan bagaimana caranya, yaitu dengan taubat. Taubat, minta ampun pada Allah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dulu waktu masih jahiliyah lah ya. Ya kemudian ya harus qada. Nah, qada dan fidyah. Kenapa? Karena sudah melewati Ramadan. Ini kebanyakan kodonya Pak, dulu nggak pernah puasa. Ya itu bayar sama fidyah juga, qada plus fidyah. Ya. Kodok lagi, Saya kodok. bilang tadi kalau zaman jahiliyah, zamannya Rasulullah zamannya Oh iya. kita Bukan jahiliyah ya Rasulullah, maksudnya jahiliyah waktu dulu belum tahu agama. Baca apa inget-inget juga nih. Iya. Kemudian bagaimana dengan wanita haid, wanita nifas? Ini hanya kodok saja. Wanita haid nifasnya hanya kodok saja, nggak ada fidyah. Nah yang berat ini adalah orang yang hubungan suami istri siang hari Ramadan. Sah itu istri dia, suami dia berhubungan siang hari, maka kefaratnya ada 3. Pertama memberikan budak, karena kan budak nggak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal cuma sekali doang masuknya. Tapi wajibnya 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu artinya kalau 1 hari saja dia batal, dari awal lagi. Misalnya ini sudah, kalau 2 bulan berarti kan 60 hari, kita anggap 60 hari. 59 batal, harus dari awal lagi tuh. Nah itu berat tuh. Nggak mampu kita kan. Makanya memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin mudah lah ya. Yang bener Abu Nawas Pak. Iya, kenapa? Yang bener Abu Nawas. Abu Nawas. Ya Allah, saya tidak patut masuk surga. Iya. Kalau tidak kami yang memaafkan siapa lagi? Iya, itu bahasa Abu Nawas, Abu Nuwas ya. Kalau kita hitung satu-satu dosa kita, Waduh, kita masa kayaknya nggak ada ya. Makanya sebenarnya dengan Ramadan ini adalah bulan pembakaran. Kita manfaatkan pembakaran dosa ini, Masya Allah. Nah ini ya tentang ini. Kemudian yang terakhir karena waktu sudah habis, nanti insya Allah dijelaskan minggu depan. Paling tidak kita bisa memahami bahwa nah sekarang ukuran fidyah itu berapa sih? Ukuran fidyah menurut Imam Syafi'i adalah 675 gram atau 1 mud atau kurang dari 2 liter. Tetapi menurut Basnas ditetapkan SK Badan Amil Zakat Nasional tahun 2021 bahwa fidyah itu kalau disamakan dengan rupiah 45.000 per hari. Begitu minimal. Nah, kalau misalnya Pak Nanang sih kalau 40.000 mah mudah deh ya. 100.000 lah, boleh nggak? Ya boleh. 100.000 per hari dikali 30 hari misalnya. Tapi Berarti kelebihan Pak, apalagi di kampung. ya nggak apa-apa. Ini bukan kelebihan, malah justru itu selebihnya sedekah. Iya. Kelebihannya sedekah. 50.000. Ya 50.000 lah ya. Kalau menurut Basnas 45. Ini saya kirim juga di situ 45.000 per hari per jiwa. Berarti kalau 45 dikali 30 hari atau 29 hari. Kalau 50.000 lebih enak lagi, ada lebihnya 5.000 kan. Ya, jangan kurang, kalau bisa jangan kurang. Begitu. Ini kurang menurut Badan Amil Zakat. Belum minyak naik gitu kan. Sebelumnya ya nggak tahu ya, ini tahun 2021 ya, kalau bilang naik mungkin ya betul bilang naik mungkin 100.000 dah. Itu 1.000 lah ya. Bisa dipakai. Iya. Demikian waktu sudah masuk syuruk. Kalau ada pertanyaan ada silakan, kalau tidak kita langsung doa. Itu diberikannya pada Iya. orang yang paling dekat Pak ya.